Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah Rabu Abu hari ini akan dilaksanakan secara daring dan akan dilayankan oleh Pendeta Wahyu Wibowo dari UKDW Yogyakarta. Kami segenap jemaat dan majelis GKI Taman Majapahit mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Tetapi biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan
Dan oleh karena itu kita belajar untuk menghayati tema koyakkanlah hatimu. Mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita. Mazmur 14 ayatnya yang kedua dan yang ketiga berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang patut mengalami murka Allah. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Saudara-saudara, ibu, bapak, umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini juga adalah lambang permohonan. Marilah kita mengoleskan abu ini di dahi sebagai tanda bahwa kita telah dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasihan Allah.
Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengambil debu abu ini dan dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus, bertobatlah, percayalah kepada Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Kembali kita mau mengambil ketetapan hati, kita mau mengambil komitmen untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam pertobatan. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya dengan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yesaya 18 ayatnya yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, penebus dan juru selamat kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menolong kami untuk mengambil keputusan di tengah masalah kehidupan. Firman yang akan menguatkan dan menegur kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami tetap berada dalam pengertian yang benar tentang firman itu. Dan ketika kami memulai
untuk memasuki Minggu Prapaskah, kami pun dituntun oleh firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Yoel pasal 2, ayat 12 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Seruan untuk Bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih
Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 20 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada perayaan Rabu Abu saat ini akan dibaca atau diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dikatakan demikian, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa,
janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini gereja akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah lamanya selama 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. 40 hari dihitung dari hari Paskah mundur ke belakang, tetapi tidak menghitung hari minggunya, jadi dikurangi dengan hari Minggu. Dan jatuhnya selalu memang pada hari Rabu. Karena itu, hari Rabu sebagai hari pertama, seluruh rangkaian minggu-minggu Prapaskah itu disebut sebagai Rabu Abu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Prapaskah diawali dengan perayaan yang disebut dengan Rabu Abu. Pertanyaannya adalah, mengapa kok disebut sebagai Rabu Abu? Kalau hari Rabu, ya karena memang harinya Rabu, karena itu disebut Rabu Abu. Kalau harinya Selasa, barangkali disebut Selasa Abu. Kalau harinya Kamis, barangkali disebut Kamis Abu. Tapi karena jatuh hari Rabu, ya disebut hari Rabu. Tapi mengapa ada kata abu di belakangnya, sehingga disebut sebagai Rabu Abu? Abu bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel, khususnya dalam zaman Perjanjian Lama sampai dengan zamannya Yesus, adalah simbol pertobatan dan perkabungan. Jadi kalau orang bertobat atau orang sedang berkabung, maka dia akan melumuri badannya dengan abu, atau dia akan menerakkan abu di badannya, atau dia akan mengoleskan abu di badannya. Jadi abu adalah simbol pertobatan dan perkabungan. Pertanyaannya adalah, mengapa abu menjadi simbol pertobatan dan perkabungan? Paling tidak ada beberapa hal yang menyebabkan abu menjadi simbol atau dipakai sebagai simbol pertobatan dan perkabungan. Yang pertama, abu menyadarkan kita bahwa kita itu lemah. Abu menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Abu itu kan di rumah kita pun ya kita singkirkan. Di rumah kita pun dianggap sebagai pengganggu. Abu itu bukan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bisa lenyap kapanpun, dia bisa tertiup angin kapanpun, dia bisa terbawa angin kemanapun, seolah-olah tidak mempunyai kekuatan dirinya sendiri. Ketika pertobatan disimbolkan dengan membalurkan atau menerapkan abu, maka itu berarti orang yang bertobat diajak untuk melihat ke arah kelemahan dirinya sendiri. Dia mengakui itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanda pertobatan itu. Itu yang pertama. Paling tidak, mengapa kok abu disebut atau dipakai sebagai simbol dalam Rabu Abu. Yang kedua, Rabu Abu memakai simbol abu. Abu mengingatkan kita bahwa ketika kita mati, maka kita akan kembali ke abu. Kembali menjadi debu. Kita diciptakan dan kemudian ketika kita mati, kita meninggal, maka kita kembali menjadi debu. Dan disitulah kita menjadi bukan siapa-siapa itu lagi.
Disitulah kita kembali pada keadaan di mana kita bukan siapa-siapa, hanyalah debu. Karena itu kita diminta untuk rendah hati. Yang ketiga, kenapa kok abu menjadi simbol? Ketidakberhargaan abu itu mengingatkan kita akan cinta Allah. Abu itu tidak berharga. Abu itu bisa lenyap begitu saja. Tetapi yang tidak berharga itu ternyata di hadapan Tuhan berharga. Yang tidak berharga itu ternyata dicintai oleh Allah. Yang tidak berharga itu menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Allah dan ditebus oleh Allah di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kenapa kok abu menjadi simbol. Kenapa abu menjadi simbol dari pertobatan dan perkabungan yang ada di tengah kehidupan orang-orang Israel pada zaman itu, dan abu kemudian dibawa dalam perayaan di gereja, dalam kekristenan, pada zaman modern ini. Pada zaman modern ini kita masih memakai istilah Rabu Abu, dan banyak gereja masih akan menggunakan abu pada saat perayaan atau kebaktian Rabu Abu diterakkan di dahinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan dan perkabungan membutuhkan kesungguhan hati yang paling dalam. Artinya pertobatan dan perkabungan bukan urusan formalitas, bukan urusan lahiriah, fisik, material, tetapi pertobatan dan perkabungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kedalaman hati seseorang. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesungguhan motivasi yang ada dalam diri seseorang. Nah, bacaan kita pada hari ini, pada perayaan, pada kebaktian Rabu Abu ini, juga bicara soal itu. Bacaan kita Matius pasal 6 bercerita bagaimana Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi terhadap hidup keberagamaan mereka. Hai orang-orang Yahudi, ingatlah akan hidup keberagamaanmu. Ingatlah akan caramu membawakan diri sebagai orang-orang yang beragama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Yesus hendak mengingatkan mereka tentang cara hidup beragama mereka. Yesus mengkritik cara hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Yesus mengkritik kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi yang cenderung melakukan segala kewajiban keagamaan mereka sebagai formalitas belaka, tetapi tidak keluar dari hati sanubari mereka, tidak keluar dari hati nurani mereka, tidak muncul dari hati yang terpusat kepada Allah, tidak muncul dari hati yang mengalirkan penyesalan dan sekaligus ucapan syukur kepada Allah, tetapi dilakukan formalitas belaka. Yesus mengkritik mereka yang memberikan persembahan hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia mampu memberikan persembahan. Ketika dia memberikan persembahan dan persembahan itu dari uang logam, sehingga kalau ternyata dia memberikan dalam jumlah yang cukup banyak maka akan terdengar suaranya nyaring berdenting, maka orang kemudian akan melihat kepada dia dan akan menatapnya dengan penuh kekaguman. Wah, inilah orang yang memberikan persembahan dengan sangat banyak. Inilah orang yang memberikan ucapan syukur dengan sangat banyak, oleh karena dia memberikannya di hadapan orang banyak sedemikian rupa. Dia menghasilkan pujian. Dan Yesus kemudian mengkritik cara pandang seperti itu. Yesus mengkritik sikap hidup keagamaan yang seperti itu. Kemudian Yesus juga memberikan contoh orang yang berpuasa. Kita tahu bersama dalam tradisi orang-orang Yahudi, mereka punya kewajiban berpuasa. Dan Yesus mengkritik kehidupan keagamaan mereka. Yesus mengatakan, kalau kalian berpuasa, kalian menampakkan diri sebagai orang yang sedang berpuasa. Kalau kalian berpuasa, kalian akan menampakkan wajah yang melas, wajah yang kuyu, wajah yang sayu, tubuh yang lemah. Dan orang kemudian akan berkata, aduh kamu sedang puasa ya. Aduh kamu sedang menjalankan kehidupan keagamaanmu ya. Atau kalau bos melihat kita dalam kondisi seperti itu, maka dia mengatakan, aduh kamu sedang puasa ya, sudah kamu gak usah bekerja terlalu keras, setengah hari saja kamu boleh bekerja, sisanya silakan tidur, beristirahat di rumah untuk menjalankan kehidupan keagamaanmu. Yesus menolak cara pandang seperti itu. Yesus menolak cara kehidupan keagamaan seperti itu. Bahkan Yesus kemudian menghardik mereka dengan mengatakan, hai orang-orang munafik, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik.
Yesus menghardik mereka sebagai orang-orang munafik. Saudara-saudara, kata munafik dalam bahasa Yunani itu hypokrites. Kemudian dalam bahasa populer kita mengenal kata hipokrit. Apa artinya hypokrites? Apa artinya hipokrit? Artinya secara harfiah adalah orang yang sedang berlagak, orang yang sedang berakting. Biasanya hypokrites atau hipokrit itu dipakai untuk menunjuk aktor-aktor yang sedang berakting di panggung sandiwara. Kalau saya aktor dan saya berakting di panggung sandiwara membawakan satu peran, maka saya membawakan peran itu bukan sebagai diri sendiri. Saya membawakan peran itu tentu dalam kaitan sebagai peran itu saja. Saya sedang berusaha untuk bermain peran, tapi bukan berusaha untuk membawa siapa diri saya di hadapan penonton. Siapa diri saya di hadapan penonton tetap tersembunyi. Yang muncul adalah peran saya. Jadi kalau saya membawakan peran sebagai Panglima Sudirman misalnya, yang muncul di situ adalah tokoh Panglima Sudirman, bukan saya, bukan Wahyu S. Wibowo. Sayanya kemudian tersaput di belakang, mundur ke belakang, di belakang peran Panglima Sudirman itu. Dan itulah yang disebut dengan hypokrites, itulah yang disebut dengan hipokrit. Artinya dengan menghardik seperti itu, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel pada zaman itu dengan cara kehidupan keagamaan seperti itu, bahwa apa yang mereka lakukan adalah akting belaka. Apa yang mereka lakukan tidak lebih daripada bermain peran. Untuk menunjukkan bahwa secara lahiriah mereka melakukan itu semua. Mereka berpuasa, mereka memberikan persembahan, tetapi sebetulnya hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Mereka bermain peran di hadapan orang banyak, seolah-olah mereka menjalankan kehidupan keagamaan mereka, tetapi sebetulnya hatinya membalik dari Tuhan. Dan Yesus mengatakan, Bapa mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatimu. Bapa mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Karena itu belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus menginginkan bahwa cara hidup keagamaan pertama kali adalah soal hati. Hati yang terpusat kepada Allah, hati yang terpusat kepada kasih setia Allah, hati yang mengucap syukur, sekaligus hati yang diliputi oleh pertobatan terus-menerus. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang-orang Israel, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, hati itu adalah pusat dari diri manusia. Jadi hati itu adalah pusat pikiran, tapi juga sekaligus pusat perasaan. Kalau kita kan biasanya pikiran itu di sini, perasaan itu di sini. Pikiran itu di sini, hati itu di sini. Tapi bagi orang Yahudi, dalam worldview mereka, dalam cara pandang mereka tentang manusia, tentang dunia, hati itu adalah pusat pikiran dan sekaligus pusat perasaan. Pusat pikiran artinya hati itulah yang menjadi sumber intelektualitas, kecerdasan pikiran seseorang dalam rasionalitasnya mengambil keputusan. Sementara hati juga sumber perasaan, pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan moral, pertimbangan belas kasihan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka bagi Yesus, kehidupan keagamaan bukan soal formalitas menjalankan itu di hadapan orang banyak. Tetapi kehidupan keagamaan adalah soal hati yang terpusat kepada Allah, pikiran dan perasaan yang terpusat kepada Allah, mengucap syukur dan sekaligus menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki awal dari minggu-minggu Prapaskah, kita memasuki Rabu Abu. Artinya bahwa kita memasuki masa-masa kita diminta kembali untuk mengingat pertobatan. Beberapa gereja akan menganjurkan kepada anggota jemaatnya untuk berpuasa dengan berbagai macam cara. Gereja Katolik juga sudah menetapkan untuk berpuasa sebagai kewajiban. Puasa menjadi simbol dari sebuah pertobatan yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa puasa yang kelihatan secara lahiriah di hadapan orang banyak, itu sumbernya adalah dari hati. Itu sumbernya adalah dari hati yang terpusat pada kasih Allah, dari hati yang mengakui keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, dari hati yang menangis oleh karena kelemahannya, tapi sekaligus juga menangis halu oleh karena Allah mengangkat dia, mencintai dia, sehingga dia dijadikan berharga.
Minggu-minggu ini kita akan kembali memasuki minggu-minggu di mana kita diminta untuk melihat pertobatan-pertobatan kita. Sebetulnya hidup keagamaan adalah hidup pertobatan. Seluruh kehidupan kita, sampai nanti kita mati, sebetulnya adalah sebuah pertobatan. Pertobatan di mana hati kita terpusat kepada Tuhan untuk melihat kembali dan sekaligus menghadapi masa depan berkaitan dengan kelemahan kita, dosa kita, dan anugerah Allah terhadap kita. Ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Hidup dalam pertobatan itu bukan hal yang mudah. Paling tidak ada dua hal yang menantang kita kalau kita mau hidup dalam pertobatan secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita akan berhadapan dengan diri sendiri. Pertobatan tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan diri sendiri. Kita akan berhadapan dengan keinginan. Kita akan berhadapan dengan hawa nafsu. Kita akan berhadapan dengan ego kita. Kita akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan kita. Dan kita harus menyelesaikan semuanya itu. Kita harus berhadapan dengan semuanya itu supaya pertobatan kita menjadi pertobatan yang terus-menerus dibaharui dan bertumbuh. Saya mau bertobat. Ternyata selesai kebaktian Rabu Abu, saya marahi orang dan kemudian malah menghancurkan mobil orang di luar. Akhirnya kemudian pertobatan kita menjadi sia-sia. Tantangan terbesar dari pertobatan yang pertama adalah dari diri sendiri. Perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Betapa mudahnya mereka menimbulkan ketakutan-ketakutan. Betapa mudahnya mereka menimbulkan godaan-godaan kepada kita. Betapa mudahnya ego kita dicungkil, harga diri kita dicungkil, dan akhirnya kemudian kita kehilangan kontrol atas diri sendiri. Akhirnya merusak orang lain. Pertobatan berarti menyadari seberapa besar keberadaan diri kita, menyadari kelemahan-kelemahan kita, sekaligus menyadari ego kita letaknya di mana. Kelemahan kita letaknya di mana. Emosi kita itu akan sangat terpicu kalau berkaitan dengan apa. Kepentingan kita sulit dikontrol kalau berkaitan dengan apa. Pertobatan berarti kita berurusan pertama kali dengan diri sendiri. Dan melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri kita. Termasuk kecenderungan-kecenderungan buruk yang juga selalu ada dalam diri setiap manusia. Itu kesulitan besar pertama ketika kita hidup dalam pertobatan terus-menerus. Kesulitan yang kedua adalah pertobatan berhadapan dengan orang lain. Kesulitan pertobatan yang kedua adalah berhadapan dengan orang lain. Saya sudah sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Puasa pun tidak menampakkan seolah-olah yang sedang berpuasa. Kalau memberikan persembahan pun kemudian saya menutup dengan nama NN. Tapi tetap aja ada orang yang ngomongin, dia kan berpuasa dengan cara seperti itu kan supaya kemudian orang melihat bahwa dia alim, mengikuti apa yang dikatakan oleh Injil Matius. Orang ngomongin kita. Kita melakukan kesalahan besar dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita hidup dalam pertobatan. Kita sungguh-sungguh ingin memperbaharui diri kita. Tetapi kemudian di belakang orang berkata, alah, orang seperti itu nggak bakal mungkin bisa memperbaiki diri sendiri. Orang seperti itu sudah berdosa dulu dan sekarang pun dia masih akan berdosa. Itulah tantangan terbesar dari pertobatan. Omongan orang. Itulah tantangan terbesar dari pertobatan. Apa kata orang? Itulah tantangan terbesar dari pertobatan. Ketika kita mendengar orang lain kemudian ngomongin kita. Dari situ kemudian muncul emosi, muncul lagi. Kemudian harga diri muncul lagi. Akhirnya bubrah semua pertobatan-pertobatan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah susahnya yang disebut dengan pertobatan terus-menerus. Itulah susahnya yang disebut dengan pertobatan. Itulah tantangannya yang disebut dengan pertobatan. Kita sudah sungguh-sungguh orang lain ngomongin kita. Kita sudah sungguh-sungguh orang lain kemudian memfitnah atau menyampaikan hal-hal yang buruk yang berbeda dengan apa yang menjadi bagian dari diri kita. Dalam kasus seperti itu, maka Yesus mengingatkan kita, Bapamu yang di sorga tahu tentang hatimu. Orang tidak tahu tentang hatimu, tapi Bapamu yang di sorga tahu tentang hatimu. Kalau Bapamu yang di sorga tahu tentang hatimu, tenanglah dan teruskanlah hidup dalam pertobatan. Kalau Bapamu yang di sorga tahu tentang hatimu, tenanglah dan jalanilah hidup dalam pertobatan terus-menerus itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sulitnya hidup dalam pertobatan. Tetapi Rabu Abu mengingatkan kita bahwa hidup kita harus berada dalam pertobatan terus-menerus. Kita diundang untuk kembali melihat ke arah keberadaan diri kita selama 40 hari sebagai simbol dari sebuah tahun gerejawi, sebagai slot atau waktu yang diberikan dalam satu tahun gerejawi. Secara khusus, kita akan kembali diajak untuk melihat keberadaan hati kita di hadapan Tuhan. Sudahkah memang pertobatan kita, kesungguhan kita di hadapan Tuhan membawa hati kita ke hadapannya sebagai sebuah ucapan syukur, sekaligus sebagai sebuah hati yang menginginkan pembaharuan hidup terus-menerus? Rabu Abu akan menandai waktu di mana kita akan diberikan kesempatan selama 40 hari untuk melihat ke arah kehidupan kita, ke arah pertobatan kita. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Selamat merayakan Rabu Abu, dan selamat untuk terus-menerus hidup dalam pertobatan, karena di sana ada Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapa Surgawi, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, tetapi kami juga mengimani ketidakterbatasan dan kemahakuasaan-Mu, Allah yang hidup, Allah kehidupan, yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, ya Bapa Surgawi, di dalam segala kerendahan, kami datang memohon, Engkau boleh mendengar, Engkau boleh menjawab segala permohonan dan kerinduan hati kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Pertama-tama kami berdoa bagi kehidupan kami satu persatu. Kami menyadari, ya Bapa Surgawi, tanpa Engkau kami sekedar debu abu, makhluk yang fana. Dan oleh karena itulah kami sungguh merindukan tangan Tuhan menopang, menguatkan, dan bahkan memampukan kami untuk terus melangkah di tengah kegelapan dunia ini, sehingga langkah-langkah perjalanan hidup kami
sungguh menjadi langkah-langkah perjalanan yang memperkenan hati Tuhan. Kami sungguh merindukan tangan Tuhan juga merawat, memelihara, dan melindungi kehidupan kami semua, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Biarlah segala kelemahan dan keterbatasan kami di dalam melawan pandemi virus corona yang tidak terlihat ini sungguh-sungguh boleh bersandar, sungguh-sungguh boleh membawa kami berharap kepada Tuhan. Sebab Engkaulah ya Bapa Surgawi, Allah segala kehidupan, empunya langit dan bumi. Di dalam kuasa tangan-Mu sajalah Engkau boleh mengendalikan segala kehidupan yang ada di dunia ini. Dan saat ini pula ya Bapa Surgawi, kami teringat berdoa bagi gereja-Mu GKI Taman Majapahit, jemaat di mana kami boleh bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami memohonkan berkat baik bagi setiap anggota majelis jemaat maupun bagi setiap anggota badan-badan pelayanan jemaat. Khususnya malam hari ini kami teringat berdoa bagi panitia masa Raya Paskah 2021. Mohon ya Tuhan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesucian motivasi, Engkau berikan kerendahan hati, dan Engkau juga mampukan mereka untuk membangun kesehatian, sehingga di dalam pelayanan ini kehadiran mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh pakai menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, tubuh Kristus di gereja Tuhan di tempat ini boleh terbangun. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi bagi kehidupan di sekitar kami. Kami sungguh merindukan pribadi-pribadi di sekitar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Kami rindu biarlah hikmat yang dari Tuhan sendiri sajalah yang memampukan setiap anggota masyarakat dan pemerintah untuk betul-betul memiliki kesadaran baik di dalam menjaga kesehatan masing-masing pribadi maupun di dalam menjaga kesehatan pribadi-pribadi yang ada di sekitar mereka. Saat ini pula ya Bapa Surgawi, kami memulai masa Prapaskah ini dengan berpuasa. Mampukanlah kepada kami untuk memiliki sikap hati berpuasa
yang sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan, tidak sekedar sebagai sebuah upacara agama, bukan sekedar melakukan tindakan-tindakan keagamaan karena takut akan Engkau, tetapi sungguh-sungguh biarlah kami berpuasa sebagai kerinduan bagi kami untuk memiliki kedewasaan rohani dan kepekaan komunal serta kepekaan sosial, sehingga puasa kami yang berangkat dari kesadaran yang penuh akan kerinduan hati Tuhan bagi kami juga boleh kami kerjakan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita, sebab kami tahu kami berpuasa di dalam rahmat dan berkat Allah sendiri, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan ya Bapa Surgawi, malam hari ini pun kami mempersembahkan sebagian dari harta yang kami miliki. Biarlah persembahan kami ini menjadi lambang, gambaran betapa kami rindu untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kami tahu itulah ibadah kami yang sejati. Inilah doa kami, inilah kerinduan-kerinduan hati kami, inilah permohonan kami yang kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Umat Allah yang terkasih, sekarang marilah kita melanjutkan ibadah kita di luar gedung gereja ini, sehingga sungguh hidup kita pulih menjadi kesaksian yang hidup tentang siapakah Allah yang mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Dan untuk itu sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.